adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Kakak harap adik-adik kakak dalam keadaan sukacita, penuh semangat untuk beribadah pada minggu ini. Nah, sudah sekitar seminggu semenjak libur pembagian rapor. Bagaimana liburan adik-adik kakak? Penuh sukacita? Pastinya. Di rumah bisa main game, bisa nonton kartun, bisa main sama kakak abang atau main sendiri. Nah, pasti adik-adik kakak senang sekali di rumah. Nah, tapi kan kemarin udah cukup tuh main-mainnya selama seminggu. Hari ini adalah waktunya kita untuk memuji Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, harusnya hari ini Kak Yujin ditemanin sama Kak Sandy. Tapi Kak Sandy belum datang. Kayaknya sebentar lagi dia akan datang. Kita tunggu aja ya sambil kita panggil yuk Kak Sandy-nya. Kita panggil ya, 1, 2, 3. Kak Sandy. Kak Sandy. Kak Sandy-nya mana? Kak Ujin, aduh. Hai Kak Sandy. Capek nih Kak. Dari mana Kak? Iya Kak, maaf tadi Kak Sandy buru-buru Kak. Maaf ya Kak, tadi di jalan macet Kak. Ya udah nggak apa-apa, lain kali jangan diulangin lagi ya. Siap Kak Ujin. Oke. Adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi. Nah, lagu ini menceritakan tentang bahwa semua ciptaannya Tuhan harus ikut memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kira-kira lagunya apa ya Kak Ujin ya? Kita akan bernyanyi lagu Semesta Bernyanyi. Adik-adik semua di rumah, kakak baju untuk bangkit berdiri. Alam raya menyanyikan kemuliaannya, cakrawala memasyurkan karya tangannya. La 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 la, dengan firman-Nya yang ajar tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Semesta bernyanyi, puji Tuhan karena kasih-Nya. Puji Tuhan tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, langit riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi, puji Tuhan karena kasih-Nya. Puji Tuhan tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi, puji Tuhan karena kasih-Nya. Puji Tuhan tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Baik, adik-adik di rumah, kita akan berdoa. Ambil sikap yang baik dan benar, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur ya Tuhan karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Kami boleh bersekolah minggu pada pagi hari ini dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan, saat ini kami akan memuji nama Tuhan, mendengarkan cerita tentang Tuhan. Kiranya Tuhan yang menghadir di tengah-tengah kami dari awal sampai selesai ya Tuhan. Kiranya pujian yang kami sampaikan dapat menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Amin. Nah, Kak Sandy, tadi kan kita udah bernyanyi. Iya, Kak. Terus kita juga udah membuka ibadah kita dengan berdoa. Nah, adik-adik kakak, sekarang kita mau kembali bernyanyi. Tapi lagunya kita main tebak-tebakan judul lagu dulu. Yuk, Kak, yuk. Oke. Nah, kakak peragain hurufnya, nanti adik-adik kakak di rumah dan Kak Sandy ikut nebak. Oke? Huruf pertama seperti ini. K. K. Yang kedua, ini. A. Yang ketiga, Itu huruf apa ya, Kak ya? kakak ulangi lagi. Oh, S. S. Huruf keempat, I. I. Huruf yang terakhir, H. H. Kasih. Nah, kita akan menyanyikan lagu mengenai kasih. Kita akan bernyanyi 2 lagu, yaitu lagu KASIH dan Kasihnya seperti sungai. Yuk adik-adik di rumah sambil tepuk tangan ya. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi kita ulang dari awal ya adik-adik. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik masih semangat? Pasti masih semangat. Kak Ujin masih semangat dong? Masih semangat juga. Oke, sekarang kita mau nyanyi satu lagu, Kak. Lirik lagunya ada kayak Yahud-Yahudnya loh, Kak. Yahud, Yahud. Iya. Apa itu, Kak? Kira-kira lagu apa ya, Kak ya? Kakak coba tebak ya. Ya. Sekolah minggu paling Yahud. Iya, bener. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu Sekolah Minggu Paling Yahud. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, nyanyiannya girang-riang, firman Tuhan oke, punya sekolah minggu
paling Yahud. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, nyanyiannya riang-riang firman Tuhan. Oke, punya sekolah minggu paling Yahud. Nah, Kak Sandy, tadi kan kita udah bernyanyi. Sekarang kita mau mengucapkan ayat hafalan yang minggu lalu udah disampaikan oleh Kak Reslina. Iya betul. Nah, Kak Sandy, ayat hafalan minggu lalu diambil dari Amsal 9 ayat 10. Oke, bukti bahwa adik-adik sekolah minggu adalah paling Yahud dan keren-keren. Nah, sekarang kita mau tes ayat hafalan. Yuk kita ucapin sama-sama ya. Iya. 1, 2, 3. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Sekali lagi yuk Ya, Kak. kita ulangin sekali lagi. Yuk. Kakak hitung ya. 1, 2, 3, ya. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Yeay, mereka udah hafal Kak, kita kasih Iya. tepuk tangan dulu. Iya. Yeay. Oh Kak Ujung, kemarin Kak Reslina udah umumin loh, katanya minggu lalu Kak Reslina udah memberikan tugas kepada adik-adik sekolah minggu untuk mengirimkan video. Yuk kita akan saksikan sama-sama yuk. Oke, kita saksikan video anak-anak yang bijak. Amsal 10 ayat 10. Siapa yang mengedipkan matanya akan mengalami kesusahan, dan siapa yang bicaranya bodoh akan jatuh. Terima kasih. Shalom. Amsal 14 ayat 18. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak memahkotakan pengetahuan. Terima kasih. Terima kasih. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Oke. Amsal 23 ayat 15. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Hari ini Amsal 8 ayat 33. Dengarkanlah didikan, maka kamu akan menjadi bijak, dan jangan mengabaikannya. Bye-bye Kak. Terima kasih. Shalom. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Firman hari ini berisikan tentang kebijaksanaan yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan telah menuntut banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang di langit yang akan tetap untuk selama-lamanya. Shalom buat kita semua. Halo Kak Reslina, hari ini Egi mengucapkan satu firman Tuhan dari Amsal 10 ayat 1, yaitu anak yang bijak membawa sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal membawa kedukaan kepada ibunya. Terima kasih Kak Reslina, dadah. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 3 ayat 35. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan.
tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Amsal 3 ayat 35. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Salam minggu nih. Adik, anak, bijak. Salam. Oh ya Kak Ujin, Kak Sandy mau tanya dong Kak. Ya. Kira-kira kalau perbuatan bohong itu Kak, itu perbuatan yang baik nggak sih Kak? Menurut Kak Ujin itu adalah perbuatan yang tidak baik Kak Sandy. Coba kita tanya adik-adik kita ya. Yuk. Adik-adik, perbuatan berbohong itu apakah perbuatan yang baik atau yang tidak baik? Wah, mereka sudah mengerti Kak Sandy, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Karena bohong itu merupakan bagian dari dosa. Ada lagunya loh Kak Ujin. Iya Kak, apa itu lagunya? Lagunya yang kayak gini loh. Bohong, 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 itu dosa. Oke, kita mau nyanyi, saya senang jadi anak Tuhan. Adik-adik kakak, kita bangkit untuk berdiri. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Sekali lagi kita angkat ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu. Bohong, 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 itu. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Nah, Kak Sandy, tadi kita udah bernyanyi bahwa anak Tuhan itu nggak boleh bohong. Iya Kak, Nah, betul. kita mau mengajarkan satu lagu baru yang mengatakan bahwa anak jujur itu disayang oleh Tuhan. Iya. Nah, kita mau pelajari lagunya. Judul lagunya adalah Anak Jujur, Anak yang Hebat. Anak jujur, anak yang hebat, berkata selalu benar, berkata selalu jujur, itu anak yang baik. Anak yang jujur, disayang Tuhan. Anak yang jujur, disayang Tuhan. Anak jujur, anak yang hebat, berkata selalu benar, berkata selalu jujur, itu anak yang baik. Anak yang jujur, disayang Tuhan. Anak yang jujur, disayang Tuhan.
dalam posisi berdiri, sikap berdoa yang benar, lipat tangannya, tutup matanya. Mari sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mengucapkan pengakuan iman kita dan kita sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kakak mau tanya nih, siapa adik-adik di sini yang sudah tidak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Yeay, semua udah tidak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yuni Hutagalung. Nah, untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita dengan bernyanyi baca kitab suci. Pam pam para pam 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 para pam 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 para pam pam pam. Baca kitab suci, doa tiap hari, imanmu pastikan bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh lebih tinggi, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Pam pam para pam 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 para pam 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 para pam pam pam. Baca kitab suci, doa tiap hari, imanmu pastikan bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Apa kabarnya hari ini? Pasti dalam keadaan sehat selalu. Kak Yuni harap semua adik-adik kakak di rumah bersama dengan keluarga dalam keadaan sehat. Nah, hari ini Kak Yuni akan menyampaikan firman Tuhan buat adik-adik kakak di rumah. Tapi sebelumnya Kak Yuni mau ngajak adik-adik di rumah untuk berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangannya. Kita tutup mata kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami agar kami menjadi anak yang tidak ribut saat mendengarkan firman-Mu, dan bantulah kami agar kami dapat menerapkan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Nah, Kak Yuni sekarang akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi Kak Yuni mau semuanya menyediakan apa ini? Alkitab. Semuanya diambil Alkitabnya, kita buka dari Matius 5 ayat 37. Kita buka Matius 5 ayat 37. Matius perjanjian lama atau baru ya? Perjanjian baru. Sudah dapat semua? Dari Matius 5 ayat 37. Kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3, ya. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Oke, hari ini Kak Yuni akan bercerita, akan menyampaikan firman Tuhan tentang jujur. Apa? Jujur. Ada yang tahu apa arti jujur? Apa arti jujur? Iya, jujur artinya tidak suka berbohong dan mengatakan apa yang sebenarnya. Nah, tapi sebelum itu Kak Yuni juga mau tanya, siapa di sini adik-adik kakak di rumah yang pernah berbohong? Angkat tangannya, gak usah malu-malu karena Kak Yuni juga pernah berbohong. Siapa yang pernah berbohong? Pasti kita semua pernah berbohong. Sebelum Kak Yuni lanjut, Kak Yuni ada sebuah video yang seru. Mari kita sama-sama menontonnya terlebih dahulu. Kenapa, Kaleb? Tidak. Kaleb, kamu tahu kenapa Yehua mau kita jujur? Kalau kita jujur, kita seperti buat jembatan ke teman kita. Kalau kamu bohong, temanmu tidak percaya kamu lagi. Dan mungkin tidak mau berteman denganmu. Tapi Pak, kalau cuma bohong sedikit? Sedikit atau banyak, itu tetap saja bohong. Sekali kamu bohong, kamu akan bohong lagi. Dan itu tidak baik. Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? Setan? Benar. Tapi kalau Yesus, pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus. Bagus, Kaleb. Jadi, tadi kenapa? Vasnya pecah. Aku tidak sengaja. Saat ku tabrak vasnya. Makasih kamu sudah jujur. Kalau ada yang seperti ini lagi, kamu akan bagaimana? Aku akan jujur. Aku mau minta maaf sama Mama juga. Bagus, Kaleb. Ayo kita cari Mama. Lalu kita bersihkan ini sama-sama. Nah, kita tadi udah nonton video kan? Kak Yuni mau tanya dulu. Siapa aja yang ada di dalam video itu? Ada? Kaleb dan papanya. Kaleb, apa yang terjadi dengan Kaleb? Si Kaleb mecahin vas bunga mamanya. Lalu Kaleb jujur gak ke papanya kalau dia yang mecahin? Tidak, dia tidak jujur. Dia bohong ke papanya kalau dia yang mecahin vas bunganya. Lalu papanya jawab, Kaleb, kalau kamu berbohong, kamu akan dijauhi sama teman-temanmu. Teman-temanmu tidak akan suka lagi samamu. Teman-temanmu tidak akan percaya lagi samamu. Tapi apa jawaban si Kaleb? Iya, si Kaleb jawab, Pah, kan aku cuman berbohong sedikit. Kan gak apa-apa itu aku berbohong sedikit. Adik-adik kakak yang di rumah, walaupun kita berbohong sedikit, itu sama saja kita berbohong. Sama saja kita tidak jujur. Karena sedikit kita berbohong, lama-lama besok kita akan terus berbohong lagi, dan berbohong lagi. Dan berbohong itu adalah tindakan yang jahat. Tindakan yang jahat berasal dari siapa? Yang jahat berasal dari iblis.
Tuhan Yesus tidak suka sama anak-anak yang berbohong. Tuhan Yesus suka sama anak-anak yang jujur. Banyak sekali kebohongan kita kan, pasti banyak. Misalnya adik-adik kakak disuruh tidur siang sama mamanya, tapi dia tidak tidur siang. Dia malah main games di kamarnya. Lalu pas ditanya mamanya baru pulang dari kantor, "Kamu tidur siang tadi?" Dijawabnya tidur siang, padahal tidak. Itu salah satu kebohongan. Ada lagi, kemarin kita belajar dari rumah kan? Ayo Kak Yuni mau tanya dulu, siapa di sini yang kalau disuruh ngerjain tugas sama gurunya, bukan dia yang ngerjain? Siapa di sini? Jujur. Tapi mamanya disuruh yang ngerjain. Ada kan pasti kayak gitu? Nah, itu juga salah satu tindakan yang berbohong. Tuhan Yesus tidak suka anak-anak yang berbohong. Walaupun kita berbohong, kita itu sudah melanggar titah Tuhan. Ada yang tahu nggak di sini? Titah Tuhan keberapa yang kita langgar kalau kita berbohong? Ada yang tahu? Iya, titah Tuhan yang ke-9. Ada yang tahu isi titah Tuhan yang ke-9? Kita sama-sama mengucapkannya ya. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Artinya kita tidak boleh berbohong. Karena adik-adik kakak tahu kalau kita berbohong, walaupun kita berbohong itu nggak diketahui sama mama papa kita, walaupun kebohongan kita itu nggak diketahui sama teman-teman kita atau sama siapapun itu yang kita bohongi. Tapi ingat satu hal, ada loh satu orang yang tahu kebohongan kita. Siapa? Iya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu kebohongan kita, tahu kebohongan Kak Yuni, tahu kebohongan adik-adik kakak yang di rumah, tahu kebohongan kita semua. Jadi walaupun kita ingin berkata jujur, kita terkadang merasa takut dimarahin, tapi kita sudah mengatakan yang sebenarnya. Kalau kita udah mengatakan yang sebenarnya, berarti kita sudah menaati titah Tuhan. Yang keberapa tadi Kak Yuni bilang? Yang ke-9. Nah, sekarang Kak Yuni mau ngajak adik-adik kakak di rumah untuk berjanji. Semuanya angkat jari kelingkingnya. Kita berjanji ikuti ucapan Kak Yuni. Aku mau berjanji menjadi anak yang jujur. Sekali lagi ya. Aku mau berjanji menjadi anak yang jujur. Oke. Kita punya ayat hafalan loh. Mari kita buka kembali Alkitab kita dari kitab 2 Korintus di Perjanjian Baru. 2 Korintus 1 ayat 20. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3 ya. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Minggu depan semua adik-adik kakak dihafal ayat hafalannya ya, oke? Nah, untuk menutup firman Tuhan kita hari ini, Kak Yuni mau mengajak adik-adik kakak untuk berdoa lagi. Semuanya lipat tangannya, kita tutup mata kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami ucapkan atas penyertaan-Mu. Tadi kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang dibawakan oleh kakak sekolah minggu kami. Berkati kami ya Tuhan Yesus, agar kami mau menjadi anak yang jujur, anak yang mau mengatakan yang sebenarnya, walaupun kami terkadang merasa takut ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, berkati juga adik-adik sekolah minggu kami, berilah mereka selalu kesehatan, dan kepada kedua orang tua mereka, berilah kedua orang tua mereka selalu kesehatan ya Tuhan Yesus. Dan kepada kakak-kakak sekolah minggu kami,
Berkatilah kakak-kakak sekolah minggu agar bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Kak Yuni yang sudah menyampaikan cerita hari ini. Kiranya firman yang disampaikan oleh Kak Yuni bisa dilaksanakan oleh adik-adik di rumah dalam kehidupan sehari-hari ya Kak ya? Iya benar. Nah adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk menjadi anak-anak yang jujur. Dalam artian kita jika melakukan kesalahan harus berani menyatakan mana yang benar. Nah adik-adik, maka dari itu haruslah kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kak Ujin, Kak Sandy mau ngaku Kak. Kenapa itu Kak? Tadi Kak Sandy bohong. Sebenarnya Kak Sandy tadi telat itu karena semalaman itu begadang Kak, karena main game. Jadinya jadi terlambat bangun deh. Ya udah Kak Sandy kan tadi udah dikasih tahu sama firman Tuhan bahwa bohong itu adalah dosa. Jadi nggak boleh dilakukan lagi. Oke Kak Sandy? Oke Kak Ujin. Oke. Nah adik-adik, itu adalah salah satu contoh kebohongan yang sering sekali kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu nggak boleh kita lakukan. Iya betul. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Nah adik-adik persiapkan persembahannya di tangan sebelah kanan. Oke, sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat satu lagu pujian, Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Baiklah adik-adik, kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Marilah kita mendoakan persembahan kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah setiap hari minggu. Nah adik-adik, ada satu informasi yang Kak Uji dan Kak Sandy harus sampaikan kepada adik-adik, yaitu bahwa sekolah minggu kita untuk minggu depan masih tetap dilaksanakan secara online, yaitu melalui YouTube GKPI Medan Kota. Maka dari itu kakak dan abang-abang guru sekolah minggu harap adik-adik kakak di rumah untuk tetap semangat beribadah setiap minggunya. Betul, sampai ketemu di hari minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu, Shalom.